Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Nah, sekarang kita mulai pembelajaran IPA ya. Sebelumnya, Ibu mau memastikan dulu kalau kalian sudah mempersiapkan untuk perbekalan pembelajaran IPA. Yang pertama, buku tulis kalian. Yang kedua, buku paket kalian. Dan yang ketiga, peralatan tulis kalian. Semuanya harus siap sedia ya. Dan sebelum menyimak materi dari Ibu harap kalian berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yuk, sekarang kita simak materi dari Ibu. Oke, kita masuk ke bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Contohnya, nanti kamu akan mengamati lingkungan sekitar rumahmu karena kita lagi belajar tadi. Jadi Ibu harap kalian hanya mengamati yang ada di dekat rumahmu ya. Nah, setelah kalian mengamati, kalian menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan di sekitar rumahmu berdasarkan karakteristik yang kamu amati. Coba perhatikan meja belajar yang berada di sebelah kiri tangan kalian dan tumbuhan yang berada di sebelah kanan tangan kalian. Apa bedanya meja belajar dan tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu? Terus misalnya, apa bedanya tumbuhan dan kucing misalnya yang berada di sekitar rumahmu? Kamu amati, apa saja yang membedakan keduanya? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas, serta berkembang biak? Lalu bandingkan ciri-ciri tumbuhan dengan ciri-ciri meja belajar. Nah, secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda yang hidup, yaitu makhluk hidup, dan benda yang tak hidup. Semesta ini terdiri dari atas benda yang tak hidup dan benda yang hidup yang saling mendukung untuk kehidupan dan keseimbangan di bumi. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Dalam bab ini, kamu akan mempelajari karakteristik benda yang hidup maupun benda yang tak hidup, dan bagaimana cara mengklasifikasikannya. Lalu, setelah kamu pelajarinya, pastinya kamu akan kagum terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya. Jadi, kalian jangan lupa bersyukur ya. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Dimanapun kalian tinggal, pasti akan dikelilingi oleh benda-benda seperti berikut. Misalnya, ada meja, pohon, gunung, matahari. Ada juga yang berukuran kecil seperti bakteri atau lebih kecil dari bakteri, yaitu virus, dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ada juga sesuatu yang dapat kalian rasakan tapi kalian tidak bisa melihatnya, seperti sesuatu yang kalian hirup, yaitu udara oksigen. Nah, dari benda-benda tersebut kalian dapat membedakan bahwa ada benda hidup dan benda tidak hidup. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Kalau kalian sudah belajar sewaktu dulu, kalian mempelajari ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernafas, ya kan? Yaitu menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkannya berupa karbon dioksida. Kemudian, karena kalian makhluk hidup, pastinya kalian juga memerlukan makan dan minum.
Lalu bergerak, misalnya kamu berangkat sekolah. Dari rumah ke sekolah, berarti ada aktivitas bergerak di situ. Kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, sama halnya kalian tumbuh dari bayi, kemudian sekarang sudah besar, sudah sekolah SMP. Nah, seperti itulah tumbuh dan berkembang. Lalu berkembang biak atau bereproduksi. Nah, contoh ini misalnya kedua orang tua kalian yang menikah kemudian memiliki atau kalian hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian ada peka terhadap rangsangan, yaitu iritabilitas. Kalian akan peka terhadap rangsangan panas, kalian akan peka terhadap rangsangan cahaya. Contohnya, kalian tidak bisa melihat langsung matahari ketika terik. Pasti mata kalian sakit kan? Terus, kalian tiba-tiba memegang hal yang panas atau panci panas, tiba-tiba kalian kaget. Nah, berarti kamu sudah atau sedang melakukan kegiatan iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Misalnya kamu bersekolah di SMP 4, berarti kamu harus mentaati semua peraturan serta kedisiplinan di sekolahmu. Seperti itu ya. Cukup sekian materi dari Ibu untuk pertemuan kali ini di bab 2. Selanjutnya kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Nah, gimana materi yang sudah Ibu sampaikan? Untuk selanjutnya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian ya. Tugas yang Ibu berikan harus sesuai dengan apa yang Ibu sudah jadwalkan. Oke? Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.